katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Lawan samudra terbentang katulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Di Indonesia Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Senang banget aku Iren Amora dan tentunya nemenin kamu lagi ya di sore ceria. Seperti biasa aku mengundang yang berprestasi nih ya, sehingga nantinya bisa menginspirasi serta memotivasi kamu semuanya. Nggak jauh-jauh dari perhelatan yang digelar oleh RRI, kita sudah kedatangan juara 2 kategori putra kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja tahun 2024. Langsung aja Ikade Adi Prawira. Hai. Tar dulu, Kade Adi Prawira ya. Iya. Biasanya kalau aku nyebutnya tuh Edo. Edo. Dari Jauh. mana nama Edo itu ya? Katanya Jauh. nama kecil ya, Iya, nama panggilan dari panggilan dari kecil. kecil. Nggak bisa debat berarti teman berdua ya. Ya udah, Do, Iya. kan kamu udah jadi juara nih ya. Tapi jauh sebelum itu tentunya ada proses di balik itu semuanya ya. Iya. Sampai kamu dapat juara. Karena memang ini Edo baru tahun lalu ya mulai ikut lomba di RRI ya. 2 tahun lalu. Oh 2 tahun lalu, Iya. tahun lalu malah nggak ikut Malah ya. nggak ikut, Malah nggak iya. ikut, nggak bisa ikut. Nah, pada saat itu kamu ikutnya ini tahu dari mana? Ikut-ikutan temen apa memang tahu dari mana? Jadi kalau masalah cerita dari awal gimana bisa tahu ada lomba Bintang Pop Bali ini, itu yang pertama di McD itu pertama. Oh, oke. Nongkrong sama Iya, iya, teman-teman lagi gitu. nongkrong, Ya. Terus scroll Instagram kan, Instagram. Terus teman-teman nanya, "Kamu nggak ikut lomba?" Hah? Lomba Lomba apa apa gitu gitu ya? ya? Di RRI ada lomba loh, lomba lagu pop Bali gitu. Kamu nggak coba untuk ikut? Oh masa ya udah ada. Terus tak cari lah di Instagram RRI kan, Iya. tak cari ternyata ada. Ada. Ya itu setelah itu nyari linknya, nyari link daftar, dari masuk grup udah aduh saingannya Udah banyak ya gitu udah ya. banyak banget ya. Berarti Udah banyak. udah masuk grup udah down duluan gitu maksudnya. Udah ya udah Oke. down ya. Terus ada dorongan lagi ikut dulu, coba dulu kayak gitu. Dalam artian oh iya bener sih ini Iya. kalau nggak ini dicoba nggak bakalan terasah lagi kemampuan ini gitu. Iya. Terus coba ya ikut dari seleksi
terus semifinal itu udah memang benar-benar pada saat seleksi juga. Waduh, Audisi, audisinya. Sayangannya udah banyak banget. Mungkin yang Edo lihat, kayaknya ini memang benar-benar memiliki ciri khas suara yang berbeda kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan suaranya Edo kayak gitu. Terus coba udah masuk ke dalam ruangan audisi, di sana udah grogi, dan untungnya biasanya kalau Edo grogi tuh udah meleset dari liriknya. Gitu. Dan untungnya bisa mengantisipasi itu kayak gitu. Karena menganggap tidak ada siapa di ruangan itu. Iya. Sepi, nggak ada siapa. Iya. Seperti karaoke di rumah sendiri kayak gitu. Anggap aja gitu ya. Iya. Oke. Setelah, Dan ini kan kalau kita ngomongin kamu kuliahnya di Stampu Putra, itu teman-teman kuliah kamu yang ngasih tahu bagaimana? Teman-teman nongkrong juga ada, dan anak-anak di UKM musik juga ada yang ngasih tahu ya. Karena kamu memang ketua UKM musik ya? Iya, benar sekali. Di sana ya. Oke. Tapi teman kamu yang ngasih tahu itu ada yang ikut nggak? Ada yang ikut? Iya. Yang ngasih tahu itu? Iya, namanya Roy. Oke. Yang Roy yang mana ya? Aku lupa. Oke. Tapi dia kurang beruntung ya, nggak masuk ya? Iya, nggak masuk Oke. semifinal. Terus gimana Roy mensupport kamu ketika lolos audisi? Dia masuk semifinal nggak? Enggak, oke. Iya, enggak. Terus gimana dia? Ya, selamat ya. Ternyata nggak sia-sia kayak gitu. Iya. Coba dulu sekarang kita cari, kalau udah masuk di semifinal, kita asal lagi ke final. Kayak gitu. Oke. Oh, Aku dia asal yang lagi, ya. support ya. Terus pas udah masuk final, udah masuk semifinal, aku ajak dia ke sini nonton kayak gitu, biar dia tahun berikutnya biar bisa ikut lagi gitu. Terus dia nggak mau karena udah kerja kan waktu itu, dia kebentur kerja nggak bisa ikut. Nah, setelah aku masuk final, aduh, itu yang benar-benar dugaannya memang nggak expect sampai sampai final kayak gitu. Dan lagu yang dipilih pun memang berjodoh. Nggak berubah Lagunya takut berdosa, tapi lagunya emang berjodoh. Oh gitu, ya. Karena emang kebetulan nih, karena waktu itu kan aku juga wawancarain atau mungkin ngobrol sama juara 2 kategori putri ya. Ternyata sama loh kayak Edo. Lagu dari audisi sampai final itu sama ya. Menjadi satu keberuntungan dan sama-sama juara 2 gitu ya. Oke, berarti pada saat kamu audisi itu kan udah banyak yang support. Kemudian kamu kata tadi agak grogi tapi langsung karir lancar. Kemudian lanjut ke semifinal nih. Persiapan apa yang harus kamu lakukan dari tahu kan audisi grogi nih, semifinal harus apa gitu? Semifinal. Ya, kalau dari semifinal tuh belajar dari pengalaman lomba sebelumnya. Harus menguasai panggung, harus sudah pasti iya. Groginya tuh pada saat lagu intonasi lagu itu meleset, takutnya meleset kayak gitu. Ternyata pas semifinal tidak. Lancar, di sanalah yang berpikir langsung, harus coba sampai final, harus masuk final kali ini. Kalau nggak masuk final, ulang lagi tahun depan biar masuk final lagi. Kayak gitu. Terus alhasil masuk final. Dan keberuntungannya dari sana, dari milih lagu yang tepat sampai final, berjodoh lagi dengan lagu itu. Bener banget sampai final. Emang kamu basicnya memang lagu Bali apa memang Indonesia? Kalau nggak salah 2 tahun lalu kamu bintang radio Indonesia ya? Iya. Oke, tahun lalunya nggak ikut gini ya, Nggak Pop Bali ya, malah di Indonesia sekarang ke Pop Bali. Pop Bali ya. Basicnya kamu lagunya apa? Kalau dari awal belajar nyanyi itu memang ke lagu Bali. Karena kalau orang-orang di rumah karaoke itu ya memang basicnya lagu Bali kayak gitu. Kalau lagu pop genrenya ke Indonesia tuh memang agak susah ya. Apa memang kita dari belajar awal bahasa Bali ya kembali ke pop Indonesia memang susah kayak gitu. Genrenya emang susah. Oke. Dari kapan nih kamu udah suka nyanyi-nyanyi? Dari SD. Dari SD. Ya, dari suatu ikut paduan suara. Kalau diceritakan lagi, dari SD itu ikut paduan suara di antar kelas. Nah, dari sana tuh ada yang mendorong Edo untuk berlatih lebih giat lagi kayak gitu. Dengan alasan suaranya Edo kurang pas, suaranya Edo terlalu kalau bahasa Bali itu bilang terlalu nyempreng ya, untuk kategori cowok gitu ya. Terus dari sana mulai nggak pede, dari SMP ya karaoke di rumah, belajar. SMA udah mulai mengembangkan ini, tapi belum sampai lomba. Cuma nyanyi-nyanyi di sekolah, nyanyi-nyanyi di acara teman seperti itu. Dan waktu ikut kali lomba pertama itu SMA kalau nggak salah kelas 3. Ya itu lomba pertama. Itu. Dia lombanya di sini juga di RRI. Okay. Kebetulan itu Pop Bali juga. Cuma waktu babak
seleksinya di panggung. Oh, Iya, itu iya, yang iya, pertama tuh lagu Taksu. Oke, Iya. oke. Jadi pertama kalinya di RRI juga. Iya, RRI. Ya, waktu SMA kelas 3 di Iya. lomba pertama sampai akhirnya 2 tahun lalu ikut juga dan sekarang yang Ikut, ketiga iya. ya. Oke, siap. Nah, buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya nih sama Edo boleh banget ke WhatsApp aja di 0811399154 atau mungkin live chat RRI Digital dan juga live chat ya YouTube channel RRI Singaraja Official. Kita dengerin dulu ya lagu nih yang membawa keberuntungan bagi seorang Edo ya. Lagu Bali dari Budi Arse, Takut Berdosa. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan 2 huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini. Bareng aku di Sore Ceria dan juga juara 2 ya untuk kategori putra kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja tahun 2024. Ada Edo dan langsung aja kita ngobrol lagi ya. Tadi sampai ngomongin tentang ini ya, audisi ya, kemudian ke semifinal. Nah, kalau Edo sendiri pada waktu itu kan bilang kalau semifinal harus mempersiapkan bagaimana pengalaman sebelumnya biar nggak grogi gitu ya. Kalau di seorang Edo sendiri gitu ya, punya tips mengatasi grogi itu seperti apa sih? Oke, kalau dari Edo sendiri mengatasi grogi itu dengan cara tidak terlalu fokus sama sebuah kegiatan tersebut seperti itu. Misalnya kalau Edo lihat waktu ini banyak dari teman-teman peserta itu ya memang Edo juga ikut menghafalkan lagu, cuma nggak seperti mengepus diri sendiri buat tampil semaksimal itu seperti itu agar nanti pas di atas panggung tuh biar santai juga, relax juga, iya seperti itu. Anggap semua yang ada di sekitar kita itu adalah teman-teman kita yang selalu mensupport kita, orang-orang yang selalu mendukung kita seperti itu. Itu tips dari Edo. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan sebuah tempat yang dikuasai oleh banyaknya orang-orang ramai seperti itu. Karena dari sana bisa memunculkan kegrogian yang luar biasa, apalagi dengan seseorang yang demam panggung seperti itu. Itu. Jadi caranya itu santai, relax. Kalau masih ragu, minum air yang banyak seperti itu. Oke, baik. Ini udah ada pertanyaan yang langsung di WhatsApp ya. Selamat sore Kak Iren dan juga Kak Edo. Cerita dong, katanya tadi kalau nggak salah awalnya itu mikir kalau wah ini saingannya berat nih ya. Dan sehingga pada saat audisi masuk ke semifinal dan final, nyangka nggak sih bakal sampai ke sana katanya? Nyangka nggak sih Do? Kamu kan tadi katanya awalnya baru masuk grup aja udah banyak gitu ya. Terus pas audisi gitu ya ketemu gitu ya, takut duluan. Itu gimana Do? Bersyukur sih iya yang pertama. Terus nggak nyangka sudah pasti karena kalau dilihat-lihat ada beberapa peserta yang udah ikut lomba sebelumnya seperti itu, dan Edo pun sudah tahu kemampuan mereka seperti apa dan di mana karakter suaranya mereka seperti itu. Dan kalau bisa dibilang untung ya pasti seneng juga pasti karena sudah ikut yang awalnya tidak tahu ada lomba, terus ikut daftar, masuk grup, ikut seleksi, lolos ke semifinalis, lolos dan langsung ke jadi finalis pada saat final seperti itu. Itu yang membuat Edo yang
kalau ada kesempatan kayak seperti ini harus dicoba, jangan disingkirkan terlebih dahulu, itu sih. Iya, jadi ada pesannya di balik itu ya. Tadi Iya. awalnya Edo udah bilang nggak usah deh ikut gitu, coba aja gitu kan teman-teman ya. Ternyata memang setiap kesempatan harus dimanfaatkan dengan Iya. baik ya, dicoba aja gitu teman Pro 2 ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang masuk sama sore. Kak, mau tanya, berarti Kak Edo ini memang nggak pernah les vokal ya, ini otodidak aja ya. Makasih. Dari Anggi yang ada di Sambangan, gimana nih Dong? Ya dari awal tuh memang tidak pernah ikut les vokal ataupun kelas vokal seperti itu, memang otodidak. Dari kecil, dari SD itu memang benar-benar suka nyanyi dan memang terus harus diasah seperti itu. Kalau masalah belajar dengan guru atau les vokal itu bisa, cuma kalau bisa sendiri dengan belajar di internet, kenapa harus les vokal seperti itu? Oke, apakah ini adalah bakat menurun misalnya keluarga dan atau siapa aja? Iya. Kalau aja teman terbaik kamu. Nah, kita ada di segmen terakhir ya teman Pro 2. Aku mau bacain pertanyaan di WhatsApp dari Iin. Kak Edo, enakan ikut pageant atau lomba nyanyi? Katanya ditahu ini berarti Edo ya. Gimana Do? Edo kan aktif banget juga di pageant, tapi nyanyi juga. Kalau menurut Edo enakan katanya ikut yang mana? Kalau disuruh milih ikut pageant apa ikut nyanyi? Kalau bisa dipilih dua-duanya. Dua-duanya, tapi yang nyamannya. Kalau yang nyamannya sih di nyanyi. Karena tadi ya memang hobi ya kayak udah kalau nyanyi udah hilang masalahnya gitu ya. Tapi bukan semata-mata kalau di pageant itu gak nyaman. Nggak nyaman bukan. Kan ngomongin yang lebih ya. Harus pilih satu, nggak boleh dua. Nggak boleh. Jangan maruk. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dian. Apa yang kakak siapkan kalau mau ikut lomba sih katanya? Nah, mau ikut lomba siapin apa nih? Kalau mau ikut lomba apapun itu harus nyiapin kematangan persiapan dulu. Ya, kalau semata-mata hanya ikut tidak akan membuahkan hasil kayak gitu. Jadi yang harus disiapkan adalah tekad dan kemampuan kita itu segimana seperti itu. Oke, ya tekad, kemampuan ya, kemudian persiapan fisik, mental juga semuanya harus disiapin kayaknya ya. Oke, kalau ngomongin support keluarga Kak, ini pastinya dapat support banget dong ya. Waktu itu ditonton keluarga nggak katanya? Karena ada acara lain, jadi yang menonton cuma ada kok setengah yang menonton di YouTube, ada yang kesini, tapi lebih rame yang di sini ya, datang support ya. Oke, siap. Pastinya ada. Oke, kayaknya udah mepet banget nih waktunya, belum Edo nyanyi ya. Jadi Edo nih sebagai closing statement nih, apa yang ingin kamu sampaikan sama anak-anak muda di sana yang ya memiliki hobi yang sama mungkin sama Edo, nyanyi atau seperti apa gimana? Jadi closing statementnya adalah untuk teman-teman generasi muda terutama di Kabupaten Buleleng, tetap asah kemampuan kalian, jangan ragu untuk mengasahnya karena itu akan menjadi kunci kesuksesan kalian di masa depan itu. Oke, jadi kunci kesuksesan ya di masa depan. Oke. Ya udah kalau gitu Edo udah siap ya nyanyi sudah. Karena aku udah tadi nyampein gitu kan, udah announce ke teman Pro 2 kalau Edo akan nyanyi satu lagu ya, lagu idolanya Budi Arse. Ya udah, dan ini juga akan sekaligus penampilan Edo akan juga mengakhiri sore ceria kita sore ini teman Pro 2. Makasih untuk kamu semuanya yang udah support, makasih juga untuk pertanyaan yang masuk. Jangan lupa untuk dengerin lagi sore ceria setiap hari. So, aku Iren Amora. Dan aku Adi Prawira atau Edo. Ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Kita langsung dengerin Edo nyanyi Budi Arse dengan lagu berjudul Me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So I fight away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day.